has more goals. He has 825 goals, I'm pretty sure. Couldn't tell you exactly, but that's correct. Assists. Or, yeah, yes, Fernando has more assists. Wah, 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 pedek Italia Otto dibuat heboh. Begini pernyataan jujur YouTuber terkenal dunia, ISoSpeed, yang jauh-jauh datang dari Amerika ke Italia demi temui Veda Ega Pratama, sampai bawa kejutan spesial yang bikin Indonesia bangga. Usai Veda catat waktu tercepat kedua di sesi praktis Moto3 Sirkuit Mugello, Italia. Di sisi lain, begini reaksi mengejutkan Toprak Razgatlioglu usai tak sengaja tahu dari mekanik Honda tim Asia bahwa Veda berpuasa Senin Kamis jelang balapan. Dan gini komentar Maximo Quiles usai alami crash. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai. Kalau kamu ngaku fans Persib Bandung, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Dikutip dari situs web Fiksi Garuda, hari ini menjadi momen spesial bagi penggemar balap motor Indonesia dan komunitas global karena YouTuber terkenal dunia, Darren Jason Watkins Jr., yang lebih dikenal dengan nama IShowSpeed atau Speed, tiba di Italia untuk memberikan dukungan langsung kepada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Kehadiran Speed di sirkuit Mugello ini bukan hanya sekedar kunjungan, tetapi juga sebagai bentuk nyata apresiasi terhadap talenta Indonesia yang semakin bersinar di kancah internasional. Dalam sebuah pernyataan eksklusif yang disampaikan melalui media sosial, Speed mengaku merasa terharu dan bahagia dengan gelombang dukungan yang masuk dari penggemarnya. Sejak pagi, DM Instagram saya dipenuhi pesan dari penggemar yang meminta saya untuk menemui Veda Ega Pratama dan bahkan mendukungnya dengan sponsor. Ini luar biasa. Saya benar-benar senang melihat bakat muda Indonesia tampil di level internasional, ujar Speed dengan nada penuh semangat. Lebih jauh, Speed menyatakan kesiapannya untuk mensupport Veda secara langsung. Ia mengumumkan bahwa dirinya akan memberikan sponsor senilai 100 miliar rupiah yang akan ditempelkan di baju balap Veda, sebuah langkah yang ia sebut sebagai investasi pada talenta muda yang luar biasa. Tidak hanya itu, Speed juga berencana membagikan 500 tiket gratis bagi warga negara Indonesia yang sedang berada di Italia agar mereka dapat menonton secara langsung aksi Veda di Moto3 GP Italia. Kehadiran Speed tentu menjadi kabar gembira bagi penggemar Veda karena ini menegaskan bahwa pembalap muda Indonesia tersebut kini dikenal di Amerika Serikat dan komunitas balap global. Saya sudah mengenal Veda sejak saya berkunjung ke Jogja dan Jakarta. Indonesia itu luar biasa hebat, penuh talenta dan semangat. Saya sangat senang bisa kembali berinteraksi dengan atlet muda yang memiliki potensi begitu besar, ujar Speed. Hari ini, Veda Ega Pratama kembali menunjukkan performa impresif pada sesi praktis Moto3 GP Italia di sirkuit Mugello. Pembalap Honda Team Asia tersebut berhasil mencatat waktu tercepat kedua, hanya terpaut 0,135 detik dari Alvaro Carpe yang menempati posisi pertama. Dengan hasil ini, Veda memastikan tiketnya ke kualifikasi kedua, Q2, dan semakin memantapkan posisi sebagai salah satu pembalap muda yang patut diperhitungkan di dunia balap Moto3. Veda sendiri mengekspresikan rasa syukurnya atas pencapaian ini. Perasaan saya sangat positif. Lintasan Mugello menantang dengan beberapa tikungan cepat, tapi saya menikmati setiap lap dan bisa memaksimalkan kecepatan motor, ujar pembalap 17 tahun asal Indonesia ini dengan senyum penuh semangat. Penampilan konsisten Veda ini semakin menegaskan reputasinya di mata penggemar dan pebalap internasional, termasuk Speed, yang secara khusus datang untuk memberikan dukungan moral dan material. Kehadiran Speed di Italia bukan sekedar fenomena media sosial, melainkan juga simbol nyata bahwa talenta Indonesia dapat menembus perhatian dunia. Nama Veda Ega Pratama kini tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mulai mencuri perhatian di Amerika Serikat. Dengan dukungan dari figur publik internasional seperti Speed, peluang Veda untuk bersinar di ajang balap dunia semakin terbuka lebar. Selain dukungan finansial dan tiket gratis, Speed juga menyampaikan pesan penting bagi semua penggemar balap di Indonesia dan dunia.
Indonesia luar biasa. Banyak orang tidak menyadari seberapa besar talenta yang dimiliki negara ini. FEDA adalah contoh nyata. Kita harus bangga dan mendukung para atlet muda yang berani bermimpi besar, kata Speed dengan antusias. Sementara itu, di sisi lain, pemuncak klasemen sementara Moto3, Maximo Kiles, mengalami momen menegangkan pada sesi praktis Moto3 GP Italia hari ini. Setelah mengalami crash fatal, pembalap asal Spanyol tersebut mendapatkan dukungan yang tak terduga dari rider Indonesia, Feda Ega Pratama, yang langsung datang ke ruangannya untuk memberikan semangat. Dalam pernyataan jujurnya kepada media, Kiles mengungkapkan rasa terima kasih dan kebahagiaannya. Tentu saja, saya kecewa dengan crash ini, tapi melihat Feda datang langsung ke ruang saya dan memberikan semangat, itu sangat berarti. Saya merasa tidak sendirian dan lebih termotivasi untuk bangkit, ujar Kiles dengan senyum hangat. Kiles menambahkan, di dunia balap, rival sekaligus teman sangat penting. Momen seperti ini membuat saya sadar bahwa dukungan dari rekan-rekan pembalap bisa menjadi energi positif. Terima kasih Feda atas perhatian dan semangatnya. Itu benar-benar mengangkat mood saya. Insiden crash ini tentu menjadi peringatan bagi Kiles untuk lebih berhati-hati di sesi-sesi berikutnya. Namun dukungan dari Feda menunjukkan bahwa sportivitas dan solidaritas tetap menjadi inti dari Moto3, bahkan di tengah persaingan ketat. Feda Ega Pratama sendiri tampil impresif di sesi praktis hari ini, mencatat waktu tercepat kedua 1 menit 52 detik 345 detik, memastikan dirinya lolos ke Q2 dan menunjukkan bahwa meski masih muda, ia sudah memiliki mental dan skill yang matang di lintasan Eropa. Dengan momen ini, dunia Moto3 kembali diingatkan bahwa di balik kecepatan dan persaingan, ada nilai persahabatan dan dukungan sejati antar pembalap. Sementara itu, di sisi lain, rider asal Turki, Toprak Razgatlioglu, yang dikenal sebagai salah satu pembalap muslim berpengalaman di lintasan MotoGP, memberikan pernyataan jujur dan penuh kebijaksanaan terkait penampilan impresif Feda Ega Pratama di sesi praktis Moto3 GP Italia hari ini. Feda, rider muda Indonesia, mencuri perhatian dengan catatan waktu tercepat kedua 1 menit 52,345 di Mugello, hanya terpaut tipis dari Alvaro Carpe yang menempati posisi pertama. Penampilan ini sekaligus memastikan Feda lolos ke Q2, membuka peluang besar untuk tampil kompetitif di balapan utama. Menanggapi performa Feda, Toprak memberikan pujian sekaligus peringatan bijak. Saya benar-benar terkesan dengan kemampuan Feda. Dia menunjukkan konsistensi, fokus, dan mental yang luar biasa di lintasan. Tapi saya ingin mengingatkan dia, dan ini sebagai sesama muslim, untuk tetap rendah hati. Jangan cepat jumawa hanya karena hasil awal yang bagus. Balapan itu penuh risiko, dan setiap detik bisa berubah, ujar Toprak. Toprak menekankan bahwa sebagai pembalap muda bertakhta, menjaga keseimbangan antara percaya diri dan kehati-hatian adalah kunci agar bisa berkembang secara konsisten. Di dunia balap, ada banyak tekanan, godaan, dan ekspektasi. Menjadi rendah hati bukan berarti meremehkan kemampuan sendiri, tetapi menjaga fokus, disiplin, dan menghormati lawan, itu penting. Lanjutnya, selain soal mental dan strategi balap, Toprak juga mengungkapkan kekagumannya terhadap disiplin Feda di luar lintasan. Yang membuat saya makin terkesan adalah Feda masih sempat menjalankan puasa Senin-Kamis jelang balapan di Mugello. Itu menunjukkan kedewasaan dan karakter kuat. Bisa tetap beribadah, menjaga kesehatan, dan tampil kompetitif di lintasan, itu luar biasa, jelas Toprak dengan nada bangga. Toprak juga menyampaikan dukungan spiritualnya. Saya selalu mendoakan yang terbaik untuk Feda. Semoga Allah selalu melindungi dia di setiap lap, memberi keselamatan dan membuka jalan bagi kesuksesannya. Sebagai sesama muslim, saya merasa penting untuk saling mendukung, baik di dalam maupun di luar lintasan, tambahnya. Ia menutup pernyataannya dengan nasihat yang penuh makna. Feda punya bakat besar, tapi bakat harus disertai kebijaksanaan. Terus belajar, tetap rendah hati, jangan terlalu percaya diri, dan selalu jaga diri di lintasan. Kalau itu dilakukan, insya Allah prestasi akan datang dengan sendirinya. Dengan kata-kata Toprak, dunia Moto3 kembali diingatkan bahwa prestasi bukan hanya soal kecepatan dan catatan waktu, tetapi juga soal karakter, kedewasaan, dan
dan kesadaran spiritual. Veda Ega Pratama yang masih berusia 17 tahun kini mendapat perhatian tidak hanya dari penggemar Indonesia, tetapi juga dari senior internasional yang mengakui kombinasi bakat, disiplin, dan karakter yang ia miliki. Moto3 GP Italia di Mugello masih panjang, namun dengan dukungan, nasihat bijak, dan doa dari sosok seperti Toprak Razgatlioglu, Veda memiliki fondasi kuat untuk menghadapi tantangan di balapan utama mendatang. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke fans Rossi dan Marquez. Kabar menggembirakan mulai menyelimuti persiapan Timnas Indonesia menjelang FIFA Matchday Juni 2026. Di tengah antusiasme publik yang terus memuncak, sejumlah pemain abroad dikabarkan sudah lebih dulu tiba di tanah air, bahkan sebelum pengumuman resmi Garuda Calling dirilis sepenuhnya oleh PSSI. Situasi ini langsung membangkitkan optimisme para pendukung skuad Garuda. Sebab agenda FIFA Matchday kali ini bukan hanya sekedar pertandingan persahabatan biasa, melainkan panggung penting bagi Timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan tim racikan John Herdman sebelum menghadapi tantangan yang lebih besar ke depan. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni 2026 dan Mozambik pada 9 Juni 2026. Kedua laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dalam rangkaian Garuda Championship Series yang diprediksi kembali menghadirkan atmosfer luar biasa. Salah satu nama yang paling mencuri perhatian adalah Ole Romeni. Penyerang milik Oxford United itu diketahui sudah berada di Indonesia dan sempat menikmati waktu liburan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kehadirannya langsung memancing spekulasi bahwa dirinya akan menjadi bagian penting skuad Garuda pada FIFA Matchday mendatang. Momen kedatangan Ole terasa semakin spesial karena waktunya berdekatan dengan agenda berkumpulnya para pemain Timnas Indonesia pada akhir Mei. Banyak supporter pun mulai membayangkan lini depan Garuda yang lebih tajam dengan kehadiran striker abroad tersebut. Tak hanya Ole, Justin Hubner juga disebut sudah tiba lebih awal di Indonesia. Bek tangguh yang dikenal agresif dalam duel itu diyakini bisa menjadi tambahan kekuatan besar di lini pertahanan Garuda. Kehadiran Justin tentu menjadi kabar yang melegakan, terutama karena Timnas Indonesia akan menghadapi Oman yang terkenal memiliki permainan fisik kuat dan organisasi tim yang rapi. Karakter bertarung yang dimiliki Hubner diharapkan mampu memberi rasa aman di lini belakang. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga dikabarkan telah kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan musim bersama AS Trencin di Slovakia. Kehadiran gelandang muda berbakat tersebut membuat persaingan di lini tengah Timnas Indonesia semakin menarik untuk dinantikan. Marcelino selama ini dikenal sebagai salah satu motor permainan Garuda dengan kreativitas dan keberaniannya dalam membangun serangan. Kehadirannya tentu menjadi angin segar bagi tim pelatih yang ingin melihat kombinasi ideal antara pemain abroad dan talenta lokal. Datangnya para pemain lebih awal jelas memberi keuntungan tersendiri bagi John Herdman. Dengan waktu persiapan yang cukup terbatas, proses adaptasi kondisi fisik, pemulihan stamina, hingga penyatuan chemistry antar pemain bisa dilakukan lebih maksimal sebelum pertandingan dimulai. Meski begitu, publik masih harus bersabar menunggu pengumuman resmi dari PSSI mengenai daftar final skuad Timnas Indonesia. Sebab kedatangan para pemain abroad ke tanah air belum otomatis menjamin tempat di skuad utama. Namun satu hal yang pasti, kabar ini sudah cukup membuat harapan supporter kembali menyala. Jika nama-nama seperti Ole Romeni, Justin Hubner, dan Marcelino Ferdinand benar-benar tampil bersama, Timnas Indonesia berpeluang menunjukkan wajah yang lebih kuat, lebih matang, dan lebih siap bersaing di hadapan puluhan ribu pendukung merah putih di SUGBK. Persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2026 mulai dibayangi persoalan serius. Pelatih John Herdman terancam kehilangan sejumlah pemain penting dari Persib Bandung pada laga perdana turnamen jika Maung Bandung berhasil keluar sebagai juara Super League musim ini. Situasi pelik itu muncul akibat bentroknya jadwal antara Piala AFF 2026 dan agenda kompetisi Asia. Turnamen Asia Tenggara tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Sementara babak preliminary AFC Champions League 2 2026-2027 akan dimulai pada 29 Juli 2026.
Masalah menjadi semakin rumit karena timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Kamboja pada 27 Juli 2026, hanya 2 hari sebelum wakil Indonesia harus menjalani laga hidup mati di playoff ACL II demi memburu tiket fase grup. Jika Persib Bandung benar-benar menjadi juara Super League, mereka berpotensi mengisi slot playoff ACL II milik Indonesia. Artinya, klub asal Bandung itu kemungkinan besar akan membutuhkan seluruh kekuatan terbaiknya, termasuk para pemain yang juga dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Inilah yang membuat John Hartman berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, Piala AFF tetap menjadi ajang bergengsi yang membawa nama negara. Namun di sisi lain, laga playoff ACL II juga sangat penting karena menyangkut prestasi klub Indonesia di level Asia, sekaligus pengaruh terhadap koefisien sepak bola nasional di AFC. Kondisi semakin rumit karena Piala AFF atau ASEAN Cup tidak selalu masuk kalender resmi FIFA Matchday. Dalam regulasi FIFA, klub memang tidak wajib melepas pemain di luar jendela internasional resmi. Situasi tersebut membuka peluang bagi Persib untuk mempertahankan pemainnya demi kepentingan klub di kompetisi Asia. Bagi Persib, pertandingan playoff ACL II bukan laga biasa. Itu adalah gerbang menuju fase grup kompetisi antar klub Asia yang bisa membawa kebanggaan besar sekaligus keuntungan finansial dan prestise untuk klub maupun sepak bola Indonesia. Sementara itu, AFC juga dikenal sangat ketat soal jadwal pertandingan. Kalender kompetisi yang sudah ditetapkan bersifat final dan sulit diubah, sehingga peluang penyesuaian jadwal nyaris tidak mudah dilakukan. Di tengah situasi ini, PSSI menghadapi dilema yang tidak sederhana. Jika memaksa pemain Persib bergabung dengan timnas Indonesia, hubungan dengan klub berpotensi memanas. Namun, jika pemain-pemain Persib tidak dilepas, John Hartman harus segera menyusun komposisi alternatif untuk menghadapi Kamboja di laga pembuka. Padahal, pertandingan awal fase grup memiliki arti yang sangat penting. Selain membawa gengsi Asia Tenggara, hasil laga pertama bisa menentukan langkah Garuda untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Di sisi lain, keberhasilan wakil Indonesia menembus fase grup ACL II juga memiliki dampak besar bagi perkembangan sepak bola nasional. Prestasi klub di Asia dapat membantu memperbaiki posisi Indonesia dalam persaingan ranking AFC, terutama dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Karena itu, komunikasi antara PSSI dan Persib Bandung menjadi hal yang sangat krusial dalam beberapa waktu ke depan. Jalan tengah harus segera ditemukan agar timnas Indonesia tetap kompetitif di Piala AFF 2026 tanpa mengorbankan peluang klub Indonesia bersinar di panggung Asia. Nama Sacha Dayton mungkin sempat menghilang dari perhatian publik sepak bola Indonesia. Padahal, 2 tahun lalu ia pernah menjadi salah satu pemain diaspora yang digadang-gadang bakal memperkuat timnas Indonesia dan menjalani proses naturalisasi. Kini, perjalanan karir sang pemain kembali menjadi sorotan setelah mengalami perubahan nasib di Belanda. Pada 2024, Sacha Dayton masuk dalam daftar pemain muda pilihan Indra Shafri untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Prancis. Saat itu, Garuda Nusantara tengah dipersiapkan menghadapi Toulon Cup dan Piala AFF U19 2024. Di skuad tersebut, Dayton bergabung bersama sejumlah pemain diaspora lain seperti Jens Reven, Tim Gaypens, dan Dion Marks. Kehadiran mereka sempat membangkitkan optimisme besar soal masa depan timnas Indonesia di level usia muda. Namun, mimpi Dayton untuk mengenakan seragam Garuda harus tertunda secara menyakitkan. Bek kanan berdarah Indonesia itu gagal tampil di Toulon Cup 2024 karena datang terlambat dan melewati tenggat waktu pendaftaran pemain. Situasi tersebut membuat langkah naturalisasinya ikut terhenti. Ia pun gagal menjalani debut bersama timnas Indonesia, meski saat itu masih menyimpan harapan besar untuk bisa kembali mendapatkan kesempatan di masa depan. Sayangnya, saya tidak bisa didaftarkan di Toulon Cup 2024 karena datang terlambat. Kami melewati tenggat waktu yang ditentukan, tulis Dayton melalui akun Instagram pribadinya kala itu. Meski gagal membela Garuda Nusantara, kehidupan karirnya sempat mengalami titik terang. Saat masih bermain untuk tim muda The Travers 21, Dayton berhasil mendapatkan kesempatan bergabung dengan VVV Venlo 21 hanya sebulan setelah kegagalan tersebut. Harapan untuk berkembang di klub yang lebih besar pun sempat terbuka lebar. Sayangnya, perjalanan Dayton bersama VVV Venlo tidak berjalan sesuai impian. Selama 2 musim di sana, ia kesulitan menembus tim utama dan hanya tampil 2 kali bersama skuad U21. Karir yang sempat menjanjikan perlahan meredup hingga akhirnya VVV Venlo melepas sang pemain. Setelah cukup lama tak terdengar kabarnya, Dayton kini memulai lembaran baru bersama klub kasta keempat Liga Belanda, VVV Eindhoven.
Klub tersebut resmi mengumumkan kedatangan Dayton pada Rabu 20 Mei 2026. Menariknya, di Deovo ia akan kembali bekerja sama dengan dua pelatih lamanya, Jan Epskam dan Gjord Cornelissen, sosok yang diyakini cukup mengenal kualitas permainan sang pemain. Sacha kini berusia 20 tahun dan menantikan untuk kembali ke Deovo, serta bertemu lagi dengan pelatih lamanya, tulis Deovo dalam pernyataan resmi mereka. Bagi Dayton sendiri, kesempatan ini terasa seperti awal baru setelah melewati masa-masa sulit dalam karirnya. Ia mengaku antusias memulai perjalanan bersama klub barunya dan berharap bisa kembali menemukan performa terbaik. Kisah Sacha Dayton menjadi gambaran bahwa perjalanan seorang pemain muda tidak selalu berjalan mulus. Dari mimpi membela timnas Indonesia hingga harus memulai lagi dari level bawah di Belanda, perjalanan karirnya dipenuhi harapan, penantian, sekaligus ujian yang tidak mudah.